Oke, di sini kemudian kita punya definisi 6.7 ya. Semoga tidak terlalu cepat. Nanti kalau terlalu cepat di pause saja atau silahkan leave the comment, taruh pertanyaan di bawah video atau di Google Classroom langsung ya, bisa. Oke, kita lanjutkan. Barisan UN dikatakan terbatas atas. Woi, sama bos. Jadi ini masih terbatas atas kayak kemarin ya. Sama definisinya sama kayak himpunan biasa. Ya, jika ada bilangan real M sehingga UN yang ini anggota ini itu kurang dari atau sama dengan M untuk setiap N. Barisan UN dikatakan terbatas bawah seperti itu juga. Nah, dikatakan terbatas jika terbatas atas dan terbatas ke bawah. Sama kayak himpunan. Mudah dicek bahwa UN terbatas jika ada ini untuk setiap K ini. Ya. Ini sih konsekuensi dari teorema yang sebelumnya. Karena barisan juga himpunan ya. Jadi bisa ya. Tapi kalau mau dicek menggunakan definisi 67 sama 68 ini juga bisa ya. Pasti work. Cara membuktikannya analog seperti yang Mamang jelaskan di video sebelumnya untuk himpunan. Lihat saja guys sana. Hanya diganti nanti himpunannya menjadi barisan. Ya gitu aja ya. Kemudian 6.9, setiap barisan UN yang konvergen merupakan barisan yang terbatas. Jadi kalau diketahui barisan itu konvergen, maka sudah jelas bahwa barisan tersebut adalah terbatas. Berdasarkan teorema 69. Mari kita cek buktinya. Ayo, mari. 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 Katakan limit UN sama dengan U. Ya, katakanlah karena dia konvergen ya. Katakanlah limitnya adalah U ya. Pilih epsilon 1. Pilih epsilon sama dengan 1, maka berdasarkan definisi barisan, konvergensi barisan ada K UN 1 ya. Sehingga untuk setiap N lebih besar dari atau sama dengan K UN 1, berlaku UN dikurang U kurang dari 1. Berdasarkan definisi sifat nilai mutlak, maka U-nya bisa pindah ke sini. Karena ini kan kurang dari ini ya. UN dikurang U. Nah, seperti itu. Ini kurang dari sama dengan gitu. Nah, jadi ini bisa pindah ke sini. Oke. Dipilihlah M ya, dibentuk M ini adalah didefinisikan sebagai maksimum dari mutlak U1, U2, U3, UK plus 1, UK1. UK1 K1 ini maksudnya ini ya, kayak yang ini. Nah, itu. Jadi sampai UK1 lalu ditambah dengan U1 plus U. Maka bisa dicek bahwa UN dia kurang dari sama dengan N. Kenapa guys? Kenapa? Karena kalau untuk N lebih besar dari ini, lebih besar ya, pasti dia ini lebih kecil dari ini. Nah, berdasarkan ini. Tapi untuk yang kurang, pasti dia ada yang terbesar ya. Ada suku-suku yang terbesar. Nah, itu dinamakan maksimumnya itu. Jadi dia nggak bakal melebihi dari maksimum dari suku-suku yang berhingga yang sebelumnya tadi. Ya, nah begitu. Oke. Sekarang operasi antar barisan ya. Kita definisikan penjumlahan barisan UN ditambah VN itu didefinisikan sebagai barisan baru yang merupakan unsurnya merupakan hasil penjumlahan dari dua unsur barisan yang kita jumlahkan, yaitu begini. UN plus VN itu definisinya adalah ini. Perkalian itu sama ya, kayak gini. Kemudian perkalian dengan bilangan itu adalah begini. Oke. Dan UN ber VN adalah ini. Asalkan ini ya, VN adalah sama dengan 0. Nanti daftar definisi kalau ini. Oke. Sekarang ada teorema 6.11 bahwa diberikan UN, VN, barisan, dan alfa anggota R. Jika apa ini?
limit UN sama dengan U dan limit Vn sama dengan V, maka ternyata limit UN tambah Vn sama dengan U plus V. Kemudian limit UN Vn ini sama dengan U kali V. Limit alfa kali UN sama dengan alfa U. Limit 1 per UN sama dengan 1 per U, atau asalkan ini ada ya. Ini berlaku gitu. Supaya dia terdefinisi semuanya. Oke. Ini buktinya. Oke, kita cek ya, ini bukti nomor 2 guys. Jadi yang nomor 2 yang dibuktikan nih. Yang nomor 1 kayaknya gampang nih, agak lebih gampang ya. Jadi Mamang langsung saja menjelaskan yang bukti nomor 2. Perhatikan guys, UN Vn ini dikurang UV, ini kan bisa diselipkan ini ya di dalamnya, ditambah UVn gitu. Lalu berdasarkan ketaksamaan segitiga kita dapatkan ini kurang dari ini. Lalu kita keluarkan UN-nya, Vn-nya, ini kita keluarkan U-nya. Tapi karena tadi adalah barisan yang konvergen adalah terbatas, maka berarti dapat kita cari batas atasnya. Katakanlah ini ya, M ini adalah batas atasnya, batas atas dari Vn. Nah, kemudian U ini tetap U ya. Kemudian ini antara M dan U ini pasti kurang dari, ini kan bisa jadi ada yang bisa lebih besar ini, bisa jadi lebih besar yang ini, ya kan? Nah, tapi pasti keduanya ini akan kurang dari supremumnya dari keduanya, atau maksimum di antara keduanya. Nah, artinya dia kurang dari sama dengan ini yang dikalikan dengan supremumnya. Antara ini yang mana yang lebih besar, ini atau ini, ambil maksimumnya, itu dinamakan supremum. Ya. Nah, kemudian kita pilih. Jika pilih, sekarang kita pilih K UN Vn-nya epsilonnya adalah maksimum dari K UN epsilon 2 sub MU dan KVN epsilon 2 sub MU ya. Ini agak ribet sedikit, tapi kalau kalian bersabar, diperhatikan guys, diperhatikan ini ya. Nah, ininya kenapa jadi dipilih ini, perhatikan sampai selesai. Maka untuk setiap N lebih dari ini yang kita ambil tadi, maka berakibat ini. Ini kan tadi kan ada sub MU-nya ya kan. Nah, yang ini kurang dari, berdasarkan definisinya, maka dia akan kurang dari ini. Karena yang diambil ini K-nya tadi, maka dia akan kurang dari ini. Begitu juga ini. Ketika kita ambil K-nya berdasarkan epsilon per 2 sub MU, maka dia akan kurang dari epsilon per 2 sub MU. MU mutlak ya. Oke. Sekarang ini bisa dicoret. Coret. Ini 2 tambah 2 kan jadi 1 ya. Jadi bisa dicoret semuanya. Sehingga dia kurang dari epsilon. Artinya dia memenuhi definisi konvergensi. Oh my god, bukti nomor 4 juga dibuktikan ternyata guys. Oke, kita ini ya. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan komen saja di bawah guys. Ini Mamang sangat maklum, ini mungkin akan Mamang sangat maklum itu mungkin akan membutuhkan waktu untuk memahaminya. Silahkan di pause, atau silahkan di save, atau mungkin silahkan didiskusikan sama teman-teman. Mamang lanjutkan ke ini, bukti nomor 4. Perhatikan ini guys. Nih ya, kita ingin buktikan ini. Sekarang perhatikan, didefinisikan alfa sama dengan setengah dari Z. Kenapa ada Z ya? Emang ada Z ya? Wah, kok ada Z ya? Kenapa jadi ada Z ya? Salah nih guys. Apa Z ya? Ini bukan Z ya, karena kita membuktikan U ya. Jadi ini Mamang ganti. Ya ini Z ya tadi ya. Ya betul. Jadi ini juga, nah ini ZN, ini juga ZN ya. UN ya, UN ya. Ada ZN apa ini? Ini kopas nggak pakai ini guys. Iya, ini ZN semua dong. Oh iyalah, biar aja lah ya, biar aja. Ya udah,
Maksudnya Zn di sini adalah UN ya guys. Jadi ini ada kesalahan ini mungkin ya. Jadi Zn ini adalah UN karena di sini UN nih. Yang mau dibuktikan kan UN ya. Nih, tidak ada Zn nih. Cuman ini kesalahan ketik. Oke. Coba. Jadi kalau ketemu Z ini artinya U ya. Oke, kita definisikan alfa sama dengan setengah dari Z. Setengah dari ya. Karena limit Zn sama dengan Z, maka untuk setiap epsilon positif dapat dipilih K1 per Zn epsilon sama dengan maksimum ya. Nah, K ini nih dipilih, yaitu dipilih yang mana yang lebih besar antara ini dengan yang ini. Ya. Kenapa jadi dipilih ini dan kenapa jadi dipilih ini? Mari kita cek ke bawah terus ya. Jika N lebih dari atau sama dengan K1 per Zn epsilon, maka Zn kurang Z ini kurang dari alfa. Kenapa jadi kurang dari alfa? Karena ini tadi. Ya, nih. Nah, karena diambil yang ini maksimumnya. Jadi pasti dia kurang dari alfa berdasarkan definisi barisan. Kemudian yang ini kita utak-atik mendapatkan seperti ini ya. Kemudian ini kita seberangkan, yang ini kita seberangkan kah atau apa ini? Ya, kita seberangkan ya. Kita seberangkan ini, akhirnya yang ini menjadi seperti ini. Alfa ini kan sama dengan setengah Zn kan? Setengah Z kan tadi. Nah, seperti itu. Akhirnya disimpulkan yang ini. Bahwa 1 per Zn itu kurang dari sama dengan 2 per mutlak Z. Untuk setiap N yang ini ya guys. Oke. Akibatnya, kalau kita perhatikan 1 per Zn kurang 1 per Z, ini kan kalau kita hitung-hitung jadi seperti ini ya, sama ya. Menjadi seperti ini hasilnya, dan ini berdasarkan karena ini tadi kurang dari ini ya. Oh enggak, ini nih karena dia ngambil ini ya. Oh enggak. Yang ini guys, yang ini Zn ini kan kurang dari 2 per Z kan. Nah makanya jadi Zn yang ini akan kurang dari 2 per Z, sehingga 2 per Z dikali 1 per Z menjadi 2 per Z kuadrat. Nah yang ini tetap ya, karena ini tadi ya, ini kan ada Zn ya di sini ya. Nah jadi 1 per Zn ini diganti dengan ini, sehingga ini karena ini tadi setengah epsilon per Z kuadrat, sehingga kita bisa coret ini menjadi kurang dari epsilon. Itulah kenapa tadi ini dipilih bahwa K setengah epsilon per Z kuadrat. Oke guys, mungkin itu saja pembahasan dari Mamang. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan sedikit ya, walaupun Mamang mungkin agak cepat. Kalian cerna perlahan, tidak perlu tergesa-gesa. Thank you for watching. Nah, kalau Pak bungol aja kamu. Oh.